Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan ya anak-anak. Materi kelas 4 semester ganjil. Seperti yang sudah kalian pelajari pada pelajaran kelas 3 yang lalu, pecahan adalah sebuah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. A kita sebut sebagai pembilang, sedangkan B kita sebut sebagai penyebut. Contohnya adalah 1/2. 1/2 ini bisa kita baca 1/2 atau 1/2. Dan perhatikan, jika kita letakkan dalam sebuah garis bilangan, kita harus mengingat semakin ke kanan maka bilangan itu semakin besar. Ini adalah contoh letak pecahan dalam garis bilangan. Dari gambar tersebut, silakan diperhatikan letak pecahan dalam garis bilangan ya. Jadi apabila letaknya antara 0 dengan 1 di sini berarti apabila pembilang dan penyebut itu angkanya sama. Kalian tinggal menghitung dari 0 ke 1 ini ada berapa titik. Nah, dari situlah kita bisa menentukan penyebutnya. Silakan diperhatikan. Jadi, yang disebut dengan pecahan, pembilang terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Kalian perhatikan di situ ada satu benda yang dibagi menjadi dua bagian sama besar. Ya, karena dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka dia dibaca 1/2. Nah, ini adalah contoh-contoh cara menyatakan pecahan dari suatu benda yang konkret. Kalian perhatikan, masing-masing benda tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Dan banyak beberapa bagian yang dibagi tersebut merupakan banyaknya penyebut yang akan kita tulis pada pecahan tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membandingkan pecahan ya. Kalian perhatikan pada gambar, di situ terdapat benda yang bernilai 1/3 dan satu benda yang bernilai 1/4. Kamu perhatikan pizza A dan pizza B. Pizza mana yang paling besar anak-anak? Nah, sekarang perhatikan. Dari kedua pizza tersebut, jelas yang lebih besar adalah pizza A, yaitu yang besarnya 1/3. Mengapa? Nah, karena potongan pizza dari yang A dengan yang B, kalian bisa lihat konkretnya bagian yang A lebih besar daripada bagian yang B. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa dalam pecahan apabila penyebut lebih kecil, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan apabila penyebut lebih besar, maka nilainya semakin kecil. Nah, cara menyatakan atau membandingkan pecahan ini juga kita bisa menggunakan garis bilangan.
Seperti tadi, semakin ke kanan, nilai pecahan akan semakin besar. Yang kedua, kita bisa menggunakan sistem perkalian silang. Nah, contohnya seperti ini. Jadi angka 1 kita kalikan dengan 5, angka 2 kita kalikan dengan 3. Yang Bu Guru baca bagian yang pembilang ya. Nah, setelah kita kalikan, hasilnya kita letakkan di atas pembilang masing-masing. Ingat, di atas pembilang. Nah, setelah itu kita sudah tahu bilangan yang besar adalah 6. Berikutnya, yang akan kita pelajari adalah cara menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan suatu pecahan yaitu dengan cara membagi masing-masing bagian pada pecahan tersebut, yakni pembilang dan pembagi, dengan satu bilangan yang sama. Kalian perhatikan contohnya di situ, misalnya 6/15 ini sama-sama bisa habis dibagi dengan 3. Maka kita akan membaginya dengan bilangan 3. Dan kita temukan hasilnya menjadi 2/5. Berikutnya kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Untuk mencari pecahan senilai, kita bisa gunakan dua ketentuan. Yang pertama, jika pecahan tersebut tidak bisa dibagi kembali, maka kita kalikan dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Ya, kita bisa mengalikan dengan 2/2, 3/3, 4/4, dan seterusnya. Sedangkan apabila pembilang tersebut bilangannya masih bisa kita sederhanakan, artinya masih besar, kita bisa mencari pecahan senilai dengan cara membagi kedua bagian tersebut dengan bilangan yang sama. Silakan diperhatikan contohnya ya. Nah, berikutnya anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan. Untuk pecahan, kita tidak bisa menambahkan secara langsung karena syaratnya antara penyebut bilangan pecahan pertama dengan pecahan berikutnya ini penyebutnya harus sama. Kalian perhatikan contohnya. Jika ada soal seperti itu, maka cara yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut terlebih dahulu. Kalian perhatikan, 2 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6. Sedangkan untuk pembilang mengikuti dari penyebut. Jika 2 dikalikan 3 supaya menjadi 6, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 3. Sedangkan 3 yang penyebutnya 3 untuk menjadi 6 kita dikalikan 2, maka pembilangnya pun juga harus dikalikan dengan bilangan 2. Hal ini juga berlaku dalam soal pengurangan ya. Jadi ingat, untuk menjumlahkan atau mengurangkan sebuah pecahan, cara yang harus digunakan, ketentuannya, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jika penyebut sudah sama dari masing-masing pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan, maka kita sudah boleh menjumlahkan atau mengurangkannya. Nah, berikutnya untuk aturan dalam mengerjakan soal perkalian pecahan, ini caranya sangat mudah ya anak-anak. Nah, kalian tinggal mengalikan masing-masing dari komponennya. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut, tanpa harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk aturan dalam pembagian, ya, aturannya tanda bagi ini kita ganti menjadi kali, dan bilangan pecahan yang berada di belakang tanda bagi ini harus kita balik posisinya. Dari semula menjadi penyebut menjadi pembilang, dan yang pembilang diganti menjadi penyebut. Kalian perhatikan pada contoh.
12/36 dibagi 1/4. Cara mengerjakannya, tanda bagi diganti kali dan 1/4 dibalik menjadi 4/1. Kemudian bisa kita kalikan seperti biasa. Selanjutnya, kalian juga harus mengenal jenis-jenis pecahan ya. Pecahan itu ada pecahan biasa yang barusan kita bahas, kemudian ada pecahan murni, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Dan untuk jenis-jenis pecahan, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya.